9 peluang usaha di desa modal kecil dan menjanjikan. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Uci Omar. Sahabat sekalian, banyak orang desa pergi merantau ke kota atau bahkan ke luar negeri seperti Arab Saudi dan Malaysia adalah hal yang lumrah dan familiar bagi orang-orang desa. Alasannya hanya satu, yakni demi mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka rela meninggalkan anak istri serta kerabatnya walau hanya sekedar menjadi buruh kasar di perantauan asal penghasilannya jelas. Selain itu ada pula yang ke kota untuk kuliah dan setelah sarjana mereka menetap di kota untuk bekerja. Padahal sejatinya di desa juga banyak peluang-peluang pekerjaan yang bisa dikembangkan untuk menopang ekonomi keluarga dan desa. Apalagi beberapa tahun terakhir ini program pembangunan desa merupakan prioritas pemerintah pusat, utamanya perbaikan sektor ekonomi. Keadaan ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih menjelajahi berbagai peluang usaha di desa. Tentunya para sarjana desa diharapkan kembali ke kampung untuk menjadi sumber daya besar dalam menggerakkan ekonomi di desa. Salah satunya dengan mendirikan usaha di desa, dengan melihat potensi yang cocok dengan desa Anda. Sahabatku, berikut ini 9 ide usaha di desa modal kecil telah Uci Omar rangkum yang bisa Anda pilih mana yang menurut Anda cocok. Pertama, usaha pertanian. Karena pedesaan selalu identik dengan pertanian, maka yang pertama kami ulas adalah usaha pertanian. Umumnya masyarakat desa memang telah hidup dengan pertanian, sehingga menjalankan usaha pertanian bukanlah hal yang sulit dipelajari dan dijalankan. Sejak dahulu sampai saat ini, usaha di bidang pertanian memang tidak pernah meredup. Sumber pangan utama masyarakat selalu bersumber dari desa. Peluang ini bisa Anda ambil jika Anda punya lahan di desa. Budidaya tanaman jangka pendek bisa menjadi pilihan, seperti menanam sayuran atau rempah-rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Selain waktu budidayanya yang cukup singkat, permintaan dari beberapa komoditi yang kami sebutkan itu juga relatif besar. Untuk budidaya, Anda bisa memilih cara bertani konvensional ataupun dengan sistem pertanian hidroponik yang lagi booming saat ini. Untuk pemasaran, dewasa ini sudah cukup mudah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Anda bisa berjualan di media sosial atau beberapa marketplace. Kedua, distributor hasil pertanian. Salah satu peluang usaha yang bisa Anda coba adalah dengan menjadi distributor hasil pertanian. Penghasilan terbesar masyarakat desa adalah dari hasil pertanian. Namun meski hasilnya besar, biasanya mereka terkendala kemana harus mereka bawa hasil panennya agar laku. Nah, olehnya itu dibutuhkan kehadiran distributor yang fokus mengurusi pendistribusian hasil panen mereka dari desa ke kota. Modal utama yang harus Anda miliki jika memilih peluang ini, cukup dengan networking atau jaringan yang luas di kota agar hasil pertanian itu bisa di-drop ke lebih banyak tempat. 3. Jualan kue tradisional. Berbicara soal panganan tradisional, umumnya desa memiliki penganan khas yang memiliki cita rasa tersendiri. Oleh karena itu, jualan kue tradisional khas desa merupakan usaha yang menguntungkan karena masih memiliki permintaan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena jenis usaha ini selalu punya tempat di hati masyarakat kota. Ditambah dengan semakin berkembangnya teknologi kemasan yang dapat membuat kemasan panganan tradisional lebih higienis dan menarik. Usaha potensial di desa ini juga memiliki modal yang cukup terjangkau karena biasanya bahan baku utamanya masih banyak tersedia di lahan-lahan pertanian di desa, sehingga jenis usaha di kampung ini akan berkontribusi juga dalam perbaikan hidup petani di desa. Keempat, jualan ayam pedaging atau ayam potong. Ayam potong merupakan salah satu bahan pangan yang bisa diolah ke dalam berbagai menu masakan khas Nusantara yang begitu enak dan menggoda. Hal inilah yang kemudian menjadikan ayam potong seolah tidak pernah lepas dari bahan pangan wajib yang harus tersedia. Tak terkecuali di desa, masyarakat desa juga sudah mulai cenderung mengkonsumsi jenis ayam potong atau ayam broiler ini, baik skala rumah tangga maupun ketika masyarakat ada hajatan, seperti syukuran, pesta pernikahan, ataupun acara lainnya. Dari sisi bisnis, sebenarnya komoditas ini mampu dilihat sebagai ladang usaha untuk meraih
keuntungan yang berlimpah dengan membangun usaha ayam potong. Kelima, penjualan aneka bibit tanaman. Menjual berbagai jenis bibit tanaman merupakan usaha menjanjikan di desa karena selain kondisi lingkungan yang sangat mendukung, seperti jauh dari polusi dan dekat dengan sumber air. Peluang usaha di desa ini memiliki pasar yang luas, apalagi semenjak hadirnya marketplace yang memungkinkan kita memasarkan produk secara daring. Bervariasinya jenis bibit juga membuat kita mempunyai banyak pilihan untuk melakukan usaha bisnis di desa ini. Hal tersebutlah yang membuat jualan bibit menjadi usaha di desa yang menjanjikan. Keenam, usaha jahit. Usaha jahit merupakan bisnis di pedesaan yang cukup menjanjikan. Apalagi cakupan usaha ini sangatlah luas dan memiliki kesempatan yang besar dalam berinovasi. Karena peluang usaha di pedesaan ini sangatlah dinamis perkembangannya, sehingga sangat cocok untuk anak muda yang mempunyai semangat untuk belajar dan berinovasi. Saat ini juga telah banyak opsi untuk mendapatkan mesin jahit sesuai kebutuhan dan kemampuan. Baik itu membelinya secara langsung, membeli secara kredit, ataupun dengan cara menyewanya saja. Usaha desa ini dapat menjadi modal besar ke depannya jika mempunyai rencana untuk mencari peluang usaha jahit di pedesaan, mengingat kebutuhan jasa jahit menjahit semakin tinggi. Ketujuh, usaha jasa titip ke kota. Usaha jasa titip ke kota merupakan bisnis di desa yang menguntungkan saat ini. Dalam konteks di desa, cara kerja bisnis ini adalah dengan membeli barang sesuai dengan permintaan konsumen. Ketika kita berada di kota dan nantinya konsumen akan membayar kita, ditambah dengan biaya jasa titip tersebut. Bisnis desa ini sangat terbantu dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi sehingga menjadi peluang besar usaha di kampung untuk anak muda. Seperti dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, kita dapat mengumpulkan konsumen dalam satu grup sehingga lebih mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Seperti mengirim foto barang yang dititipkan untuk memastikan barang titipan sudah sesuai pesanan. Peluang usaha di daerah pedesaan ini menguntungkan kedua pihak, baik itu untuk pekerja jasa titip ataupun untuk masyarakat karena tidak perlu lagi ke kota ketika membutuhkan sesuatu. Kedelapan, usaha jual ikan asin. Ikan asin dapat dijadikan usaha di daerah pedesaan yang cukup potensial, utamanya desa yang berada di dekat laut, sungai, danau, ataupun desa yang memiliki banyak empang. Hal yang paling penting dari bisnis untuk di desa ini adalah pasokan bahan baku ikan dan lahan untuk menjemur. Usahakanlah untuk membeli ikan langsung dari nelayan agar dapat menghemat modal yang dikeluarkan. Jualan ikan asin merupakan usaha di desa yang memiliki pasar yang cukup luas, bahkan sampai dengan ke mancanegara. Oleh karena itu, diperlukan riset yang baik mengenai komoditas ikan yang paling dicari di daerah Anda, kota-kota besar di Indonesia, ataupun pasar luar negeri. Kesembilan, kerajinan tangan asli desa. Banyak desa yang memiliki hasil kerajinan tangan yang khas. Jika dikelola dengan baik, tentunya dapat menjadi peluang usaha di desa yang menguntungkan. Berbagai bentuk kerajinan tersebut dapat berupa keranjang, jileng, ukiran kayu, kerajinan kain, topi, dan berbagai produk lainnya. Walaupun sebagai bisnis di perkampungan, namun berbagai kerajinan tangan ini mempunyai pasar yang luas sampai ke mancanegara. Tinggal bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dapat memasarkan berbagai kerajinan tersebut. Sahabatku, masih banyak lagi contoh usaha lainnya yang bisa Anda lakukan di desa. Anda harus memanfaatkan celah dan keadaan agar usaha Anda bisa berkembang dan mendapatkan kesuksesan dalam berusaha. Jangan lupa untuk memperhitungkan modal, target pasar, dan juga pemasaran. Karena hal itu tetaplah menjadi hal yang penting dalam memulai suatu usaha. Itulah alasan mengapa sebaiknya membuka usaha di desa dan daftar peluang usaha yang harus Anda ketahui. Semoga dengan begini Anda segera mendapatkan ide dan akhirnya segera mendirikan usaha Anda. Demikian video ide usaha di desa ini, semoga ada salah satu di antaranya yang bisa menjadi ide usaha Anda kelak. Sahabat sekalian, jika baru kali ini Anda mengunjungi channel Ucup Umar, kami harap Anda suka. Silakan like, share, tinggalkan komentar, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.